Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Buah nangka, buah manggis, makin enak di jus ditambah buah kecapi. Halo teman-teman semua yang manis, semoga sehat selalu dan tetap happy. Salam hangat dengan peluk jauh, salam cinta dengan sejauh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Holipah dengan nomor NIM 201011464. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul dongeng. Pengertian dongeng berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama kejadian di zaman dahulu yang aneh-aneh. Bisa disimpulkan bahwa dongeng merupakan cerita rakyat yang fiktif atau khayalan dengan tema-tema yang imajinatif dan sering tidak masuk akal. Fungsi dan manfaat dongeng. Fungsi utama dari dongeng adalah sebagai sarana hiburan bagi para pendengar dan pembacanya. Namun, dongeng juga memiliki tujuan untuk mewariskan nilai-nilai dan pesan moral yang diyakini oleh masyarakat pada masa lalu. Unsur-unsur dongeng. Ada 6 unsur yang terdapat pada dongeng. Apa sajakah itu? Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan atau ide utama dari cerita dongeng. Yang kedua adalah latar. Latar adalah keterangan suasana, waktu, dan ruang terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga adalah alur. Alur adalah peristiwa yang terjadi pada dongeng. Yang keempat adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ada pada dongeng. Yang kelima adalah penokohan. Penokohan adalah penampilan dan watak dari tiap tokoh yang ada di dalam cerita dongeng. Yang keenam adalah amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan pada pendengar dan pembacanya. Jenis-jenis dongeng. Ada 7 jenis dongeng, apa sajakah itu? Yang pertama adalah fabel, yaitu cerita dongeng yang tokoh utamanya adalah binatang, tetapi memiliki watak dan perilaku seperti manusia. Contohnya si kancil, burung gagak yang cerdik, kancil dan buaya, semut dan belalang, kisah kuda malas mandi, dan lain-lain. Yang kedua adalah legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang ada di kehidupan masyarakat dan berhubungan tentang suatu peristiwa. Contohnya, legenda Tangkuban Perahu, legenda Danau Toba, dan lain-lain. Yang ketiga adalah mite atau mitos, yaitu jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap hal yang tidak masuk akal. Contohnya Jaka Tarub, Nyi Roro Kidul, dan lain-lain. Yang keempat adalah sage. Sage adalah dongeng yang ceritanya mengisahkan tentang sejarah dari tokoh tertentu yang memiliki kebaikan, keberanian, kesaktian, dan kepahlawanan yang bercampur dengan cerita fantasi. Contohnya si Pitung, si Lutung Kasarung, dan lain-lain. Yang kelima adalah parabel, yaitu cerita yang mengandung nilai pendidikan, baik itu pendidikan agama, moral, atau pendidikan umum yang disampaikan secara tersirat. Contohnya Malin Kundang, Dharma Wulan, dan lain-lain. Yang keenam adalah jenaka. Jenaka adalah cerita lucu yang diperankan oleh tokoh-tokohnya. Contohnya si Kabayan, Panbalang Tamak, Singarewa, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah dongeng biasa. Dongeng ini memuat cerita suka duka dan impian seseorang. Contohnya Bawang Putih Bawang Merah, Cinderella, Ande-Ande Lumut, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dongeng.
Apa sajakah ciri-cirinya? Yang pertama, ceritanya singkat. Dongeng ini memiliki cerita yang singkat, tidak panjang layaknya novel. Yang kedua, kalimat pembuka biasanya diawali dengan pada zaman dahulu, pada suatu hari. Yang ketiga, memiliki alur yang sederhana. Dongeng memiliki alur yang sederhana, tidak berbelat-belit. Yang keempat, terdapat dua tokoh berlawanan, yaitu ada tokoh yang baik dan ada tokoh yang jahat. Yang kelima, bersifat fiktif atau khayalan. Dongeng biasanya bersifat fiktif atau khayalan, tidak nyata. Nah, agar teman-teman semua mengerti, saya akan membaca sebuah contoh dongeng yang berjudul Kisah Tupai yang Sangat Sombong. Maka untuk itu teman-teman dengerin ya dengan baik-baik. Kisah tupai yang sangat sombong. Di hutan, tupai adalah binatang yang paling terkenal karena kesombongannya. Ia selalu memamerkan ketangkasannya pada saat melompat. Pada suatu hari, kancil dan kura-kura sedang asik bermain menangkap dan melempar bola. Akan tetapi karena kancil terlalu semangat, akhirnya bola yang ia lemparkan tersangkut di dedahanan pohon. Mereka berdua sangat kebingungan bagaimana cara mendapatkan bola tersebut kembali. Cil, bagaimana kita mengambil bola itu, Cil? Kura-kura, aku pun tidak tahu, kura-kura. Ketika mereka berdua sedang kebingungan, mereka dikejutkan oleh keberadaan tupai di atas pohon. Kasihan sekali kalian, pasti kalian kebingungan kan bagaimana cara mengambil bola ini. Iya betul tupai, lemparkanlah bola itu tupai. Aku tidak mau, makanya kalian juga harus bisa dong naik ke atas pohon dan melompat ke sana kemari seperti aku. Kamu sombong sekali tupai. Ya sudah, kalau kamu gak mau melemparkan bola itu, ya udah, gak apa-apa. Kita akan pergi tupai. Mendengar perkataan kancil dan kura-kura, tupai terkejut dan akhirnya dia jatuh. Pada akhirnya tupai pun terjatuh dan tupai merasa sangat sakit. Dia pun sadar bahwa sifat sombongnya ini sangat merugikan dirinya sendiri, terutama teman-temannya tidak mau berteman lagi dengan dia karena dia sombong. Nah, buat teman-teman semua, jangan sombong kayak tupai ya. Kita harus berbaik hati dan ingat, ketika kita punya kelebihan, kita tidak boleh menyombongkannya, tetapi dengan kelebihan kita harus menolong orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, nanti saya akan mendongeng kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.